Halo minasang, o genki desu ka? Catatan bahasa Jepangku kali ini membahas tentang cara menyatakan kemahiran atau keterampilan yang dikuasai seseorang. Contohnya, Nihongo ga dekimasu. Nihongo ga dekimasu. Bisa bahasa Jepang. Contoh lain misalnya, bisa bahasa Jerman, bisa bahasa Arab, bisa karate, bisa sepak bola, dan lain-lain. Intinya, menyatakan kemahiran atau kemampuan yang dikuasai. Nanti pola kalimat yang akan kita pakai adalah kata benda yang digabungkan dengan ga dekimasu. Oke? Kata benda yang digabungkan dengan ga dekimasu. Ini berbeda ya dengan pemakaian kata kerja. Kalau pakai kata kerja, kalimatnya bisa berbicara bahasa Jepang. Tapi kalau pakai kata benda saja, menjadi bisa bahasa Jepang. Tidak ada kata kerja berbicara di sini. Nanti kalau pakai kata kerja, ada cara lain ya. Yang sekarang aku bahas adalah cara menyatakan kemahiran dengan kata benda yang berupa keterampilan. Hai, pertama-tama kita cek dulu beberapa kosakata yang nanti bisa kita pakai untuk membuat contoh kalimat. Hai, pertama ada Nihongo, bahasa Jepang. Doitsugo, bahasa Jerman. Furansugo, bahasa Prancis. Arabiago, bahasa Arab. Eigo, bahasa Inggris. Origami, origami atau seni melipat kertas. Ryori, itu memasak. Tapi di sini, meskipun bahasa Indonesianya memasak, ryori itu adalah kata benda ya. Bahasa Jepangnya di sini kita bisa artikan memasak. Kalau misalnya dalam bentuk kata kerja, dia menjadi ryorio tsukuru. Ryorio tsukuru. Tapi di sini kata bendanya ryori. Dapat diartikan memasak. Ada karate, artinya karate. Jaipong dansu, artinya tari jaipong. Kalian juga bisa menggunakan kata benda lain yang berupa keterampilan yang sudah pernah kalian pelajari. Hai, sekarang silakan kalian pelajari dulu kosakatanya, baru lanjut ke pola kalimat, biar nanti lebih cepat mengerti. Kalau misalnya kalian sudah ingat kosakata yang tadi, kita lihat kalimat satu ya. Hai, kalimat satu ini bisa kalian pakai untuk menyatakan kemahiran. Oke, ini bisa kalian pakai untuk menyatakan kemahiran. Kita lihat contoh kalimatnya. Misalnya kalian ingin mengatakan, Tio bisa bahasa Arab. Tio bisa bahasa Arab. Masih ingat bahasa Arab? Bahasa Jepangnya apa? Arabiago. Arabiago. Sekarang kita lihat kalimat bahasa Jepangnya. Tio-san wa Arabiago ga dekimasu. Tio-san wa Arabiago ga dekimasu. Tio bisa bahasa Arab. Tio bisa bahasa Arab. Jadi, ga dekimasu ini untuk menyatakan bisa. Di sini kalian bisa ganti dengan kata ganti orang atau nama orang. Lalu di sini kemahiran apa yang dikuasai. Ingat ya, yang ini yang dipakai adalah dalam bentuk kata benda, bukan kata kerja. Kalau kata kerja nanti caranya lain. Nah, sekarang kita coba yang ini. Ayu bisa karate. Ayu bisa karate. Jadi di sini masukkan nama orangnya, terus di sini keterampilannya apa, kemahirannya apa. Maka akan menjadi Ayu-san wa karate ga dekimasu. Ayu-san wa karate ga dekimasu. Ayu bisa karate. Sudah tambah mengerti ya? Sekarang kita coba yang ini. Denny bisa bahasa Jepang. Denny bisa bahasa Jepang. Maka kalimatnya menjadi Denny-san wa Nihongo ga dekimasu. Denny-san wa Nihongo ga dekimasu. Denny bisa bahasa Jepang. Hai, sampai di sini semoga sudah paham ya. Kalau belum, silakan diulang lagi ke menit sebelumnya sampai kalian benar-benar paham. Kalau minasan sudah paham, kita akan lanjutkan ke kalimat 2. Kalimat 2 ini adalah kalimat tanya. Oke, kalimat tanya. Untuk menanyakan apakah seseorang menguasai keterampilan yang disebutkan. Contohnya, kita mau menanyakan apakah Denny bisa bahasa Jepang? Apakah Denny bisa bahasa Jepang?
Kalau kalimat 1, Denny bisa bahasa Jepang. Kalau kalimat 2, apakah Denny bisa bahasa Jepang? Sekarang kita lihat. Denny-san wa Nihongo ga dekimasu ka? Denny-san wa Nihongo ga dekimasu ka? Mirip ya dengan kalimat 1, bedanya kalian hanya tambahkan ka di belakang kalimatnya. Oke, tambahkan ka di belakang sini untuk bertanya. Yang ini, Denny-san wa Nihongo ga dekimasu. Denny-san wa Nihongo ga dekimasu. Denny bisa bahasa Jepang. Yang ini, Denny-san wa Nihongo ga dekimasu ka? Denny-san wa Nihongo ga dekimasu ka? Apakah Denny bisa bahasa Jepang? Gampang ya, jadi kalimat 1 yang tadi itu tinggal kalian tambahkan ka saja di belakangnya. Ucapkan dengan intonasi naik, sudah menjadi kalimat tanya. Saya rasa kalian sudah paham dengan kalimat 2 ini, jadi saya nggak bahas lagi karena mirip dengan kalimat 1. Nah, karena ini kalimat tanya, sekarang kita coba lihat caranya menjawab. Untuk menjawab, kalian bisa katakan, Hai, dekimasu. Hai, dekimasu. Kalau bisa, Hai, sukoshi dekimasu. Hai, sukoshi dekimasu. Kalau bisa sedikit, atau iie dekimasen. Iie dekimasen. Kalau tidak bisa. Saya ulangi pertanyaannya. Denny-san wa Nihongo ga dekimasu ka? Hai, dekimasu. Apakah Denny bisa bahasa Jepang? Ya, bisa. Kalau bisa sedikit, hai, sukoshi dekimasu. Kalau tidak bisa, iie dekimasen. Sampai di sini gimana? Semoga kalian sudah paham ya. Sekarang kita lanjut sedikit lagi ke kalimat 3. Nah, kalimat 3 ini bisa kalian pakai untuk menanyakan kemahiran juga. Kemahiran apa yang dikuasai oleh seseorang? Di sini kita menggunakan kelompok benda. Misalnya, ini ada dansu, artinya tari atau tarian, gaikokugo, artinya bahasa asing, spotsu, artinya olahraga. Dansu kan ada banyak ya, misalnya tari jaipong, tari kecak, tari piring, dan lain-lain. Jadi tari yang mana yang kamu bisa? Nanti kita akan coba belajar caranya bertanya seperti itu. Oh, misalnya kamu bisanya tari jaipong. Terus kalau misalnya gaikokugo, bahasa asing, itu kan ada banyak. Ada bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Arab. Jadi bahasa asing apa yang kamu bisa? Misalnya bahasa Jepang. Nah, gimana caranya mengatakan kalimat tersebut? Kita lihat sekarang. Contoh kalimat bahasa Indonesianya, bahasa asing apa yang kamu bisa? Bahasa asing apa yang kamu bisa? Jadi di antara kelompok bahasa asing yang mana yang dikuasai? Donna gaikokugo ga dekimasu ka? Bahasa asing apa yang kamu bisa? Jadi di sini kelompok kata bendanya adalah gaikokugo, bahasa asing. Jadi di antara bahasa asing itu, bahasa asing yang mana yang kamu bisa? Masukkan di sini kelompoknya ya. Kalau misalnya kalian mau tanya tari-tarian, di sini tinggal ganti aja dengan dansu. Donna dansu ga dekimasu ka? Donna dansu ga dekimasu ka? Jenis tari apa atau tari yang seperti apa yang kamu bisa? Kalau kita ganti dengan spotsu, olahraga, Donna spotsu ga dekimasu ka? Jenis olahraga yang seperti apa yang kamu bisa? Atau jenis olahraga apa yang kamu bisa? Nanti kalian sebutkan jawabannya, entah karate, sepak bola, basket, dan lain-lain. Sekarang kita lihat cara menjawabnya ya. Kita pakai contoh kalimat tanya yang ini. Donna gaikokugo ga dekimasu ka? Donna gaikokugo ga dekimasu ka? Bahasa asing apa yang kamu bisa? Untuk menjawab, kalian bisa pakai kalimat 1 tadi. Watashi wa Nihongo ga dekimasu. Saya bisa bahasa Jepang. Masih ingat ya dengan kalimat 1 yang tadi? Ada kata ganti orang dan kemahiran. Sebutkan di sini kemahirannya apa. Watashi wa Nihongo ga dekimasu. Saya bisa bahasa Jepang.
Kalau misalnya mau jawab pendek, watashi wa-nya bisa dihilangkan. Cukup bilang Nihongo ga dekimasu. Nihongo ga dekimasu. Bisa bahasa Jepang. Kalau tidak bisa apa-apa, jawab dengan nanimo dekimasen. Nanimo dekimasen. Oke, jadi kalimat 3 ini adalah kalimat tanya untuk menanyakan kemahiran. Kemahiran apa yang dikuasai oleh seseorang? Di sini kita menggunakan kelompok kata benda. Kalau misalnya di sini bertanya dengan dansu, kalian jawab dengan jenis tarian atau nama tarian. Kalau di sini spotsu, kalian jawab dengan jenis olahraga, misalnya badminton, saka, karate, dan lain-lain. Kalau di sini gaikokugo, bahasa asing, kalian jawab dengan berbagai jenis bahasa asing, misalnya Nihongo, Eigo, dan lain-lain, sesuai kemahiran yang dikuasai. Hai, bagaimana minasan? Semoga penjelasannya bisa dimengerti dan videonya bisa membantu kalian dalam belajar bahasa Jepang ya. Sampai di sini dulu, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa!